Halo sahabat setia info channel, jumpa lagi di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini teman-teman, saya akan berbagi yaitu tentang pemanfaatan media tanam. Kenapa saya katakan pemanfaatan? Karena di sini teman-teman saya punya tanaman. Contoh di depan ini adalah tanaman jeruk. Jeruk ini jeruk madu teman-teman. Ini bibitnya dulu saya dapat dari Sambas dekat kota Pontianak. Dan ini udah saya tanam di polybag yang ukurannya 10 kilo ya teman-teman, kurang lebih ya, yang ukuran 10 kilo. Tapi selain jeruk saya juga ada ini di sebelah ini juga ada tanaman jahe, dan ini sampai ujung sana teman-teman. Jadi lumayan lah untuk mengisi waktu kosong di rumah, biar halaman rumah pun tampak hijau. Oke, yang ingin saya bagikan kali ini yaitu saya akan memanfaatkan lagi media ini teman-teman. Selain tanaman jeruk ini, tapi saya juga akan menambahkan tanaman lain, atau di pertanian itu lebih dikenal dengan tumpang sari teman-teman. Jadi ini akan saya tumpang sarikan dengan tanaman ini teman-teman. Nih, tapi masih bungkusnya saya gulung ya, karena ini pun juga benih atau biji kangkung ini masih sedikit atau sisa teman-teman. Jadi bungkusnya makanya gulung, tapi ya masih lumayan lah. Kalau ini 1 on masih ada. Ini ya udah saya buka, cuma mohon maaf nih tulisannya terbalik karena yang dilubanginnya malah bagian bawahnya, harusnya yang lubangin bagian sini ya teman-teman, tapi ini ya, makanya tulisannya terbalik. Tapi yang jelas ini adalah bibit kangkung. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Jadi pemanfaatan media tanam ini, akan saya tambahkan tanaman dengan sistem tumpang sari, dan jenis tanamannya itu adalah kangkung. Ini ya teman-teman, bijinya atau benih. Kalau orang pertanian lebih mengenalnya dengan kata benih, tapi kalau bahasa umumnya atau orang-orang di luar pertanian menyebutnya biji kangkung. Oke, langsung saja. Ini kita tanamnya cuma seperti apa, tanamnya itu mudah aja teman-teman, maksud saya seperti itu. Jadi ini tinggal kita letakkan. Kalau udah rata gini, tinggal kita kasih lubang ya, sedikit-sedikit teman-teman. Kita kasih lubang tanamnya, terus setiap lubang ini kita bagi isi 2-3 biji lah teman-teman. Cuma biasa atau barangkali teman-teman melihat kalau orang nanam kangkung tuh biasanya ditabur ya. Tapi kalau saya lakukan dengan sistem nugal gini, karena ini pun juga karena sedikit ya teman-teman. Tapi kalau di lahan yang luas kayak bedengan gitu, itu emang lebih enak ditabur teman-teman, karena lebih cepat. Dan kangkung ini kan dia tidak memerlukan jarak tanam yang begitu berarti teman-teman. Jadi tertanam padat-padat pun juga tidak apa-apa. Yang penting
perawatannya bagus atau pupuknya itu cukup, dia tetap bisa panen gitu. Dan kangkung ini teman-teman, keuntungannya dia itu umurnya tidak panjang, dia umurnya pendek aja teman-teman. Jadi kalau kita tanam hari ini kalau kita rawat, kita pupuk, kita siram cukup, maksud saya disiram dengan pupuknya itu cukup, maka dia umurnya itu sekitar 20 sampai 25 hari juga udah bisa dicabut, udah bisa disayur teman-teman. Makanya enaknya kangkung itu dia mudah dirawat dan cepat dipanen. Oke, mana tadi ya teman? Kayaknya udah semua nih. Ini biasanya 3 hari atau 4 hari udah tumbuh juga teman-teman. Jadi kita cuma cukup atau kita cuma perlu waktu beberapa menit saja, itu sudah cukup untuk melakukan budidaya atau nanam kangkung ini teman-teman. Jadi kita sisihkan waktu berapa menit, kita udah punya tanaman, dan kita tunggu kurang lebih 20 atau 25 hari juga udah panen. Kadang ada orang berpikir kita nyayur kan tiap hari. Kalau misalnya teman-teman pengen nyayur kangkung tiap hari, juga kita nanamnya harus tiap hari. Karena prinsip di pertanian, kalau kita mau panen tiap hari, otomatis kita harus menanamnya juga tiap hari. Oke, ini untuk satu polybag ini teman-teman, dan kita akan pindah di polybag satu lagi. Polybag yang ini ya teman-teman. Cuma gini-gini aja tanamnya teman-teman, sangat mudah, dan saya rasa teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Jadi ini berusaha memanfaatkan waktu dan juga media ini. Jadi memang kangkung itu sebenarnya tidak perlu lahan yang luas, bahkan kadang banyak orang juga melakukan itu di pot atau di bahkan botol-botol bekas air mineral itu juga dimanfaatin sebagai media tanamnya. Ini tidak saya targetin banyak teman, karena saya berpikirnya untuk sayur sendiri aja. Karena kalau untuk sayur sendiri kan paling cuma setengah kilo ya teman-teman. Jadi ini target saya, satu polybag ini bisa disayur untuk 1 hari. Kalau kita targetnya untuk
agribisnis atau dijual, otomatis kita harus punya lahan atau media yang lebih banyak atau luas, karena udah lingkupnya untuk dagang atau agribisnis. Kalau cuma untuk keperluan dapur kita aja cukup kita tumpang-tumpangin kayak gini. Ini juga enggak saya hitung ya teman-teman, kadang satu lubang tuh ada 2, ada 3, dan enggak harus dua semua tuh enggak juga teman-teman. Cuma ini ada 3, ada 2, ada 4, pokoknya pas kita ngambil itu dapatnya berapa gitu. Gini, nah itu 4, ada juga yang 3 gitu. Yang penting kita nanam itu di perawatannya teman-teman, itu pupuknya cukup, pasti bagus. Ini agak padat, enggak apa-apa sih teman-teman. Oke, ini udah 2 polybag teman-teman, jadi kita pindah lagi di polybag yang satunya lagi. Mudah kan teman-teman? Siapa tahu dengan menonton konten saya ini nanti teman-teman juga tergerak untuk meniru dan bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan ini teman-teman, dia tidak harus pakai polybag atau media-media khusus. Teman-teman juga bisa memanfaatkan kayak karung bekas beras, itu juga bisa digunakan untuk pengganti polybag ini. Selesai teman-teman. Oke, kita udah punya 3 polybag hari ini. Itu ini polybag ini, polybag itu tadi, dan polybag semua. Jadi untuk hari ini teman-teman cukup 3 polybag saja. Nanti besok kita akan tambahkan di polybag itu dan yang terus
seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau panen tiap hari, jadi setiap hari juga kita harus melakukan penanam. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada teman-teman dengan apa yang saya bagikan hari ini. Akhir kata, salam sejahtera untuk